Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi rapat sekaligus simulasi kita pada hari ini terkait dengan kegiatan PAT yang akan kita laksanakan di bulan ini ya Bapak Ibu. Waktunya tanggal 3 Juni 2020 ya, jadi tidak lama lagi ya, nggak nyampe sebulan, jadi kita sudah harus siapkan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, PAT kita kali ini juga masih sama dengan S, yaitu berbasis daring ya, berbasis daring, dan kita akan membuat soal sudah dalam bentuk Google Form ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak lagi seperti US, kalau US kemarin masih mengumpulkan soal dalam bentuk yang konvensional dalam bentuk Word ya, yang kemudian di-entry oleh Pak Wahidin. Cuma ini karena banyak sekali, maka diputuskan bahwa soal dibuat oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan ya, dan sudah dalam bentuk Google Form. Nah, memfasilitasi itu, maka pada hari ini Insya Allah Pak Wah akan menyampaikan tutorialnya yang mengenai membuat soal dengan Google Form. Gitu. Jadi, namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang cukup urgen untuk kita ketahui terkait dengan persiapan PAT kita berbasis online yang akan kita laksanakan tanggal 3 Juni besok ya. Bapak Ibu sekalian, untuk PAT kita ketahui bahwa anak-anak belum pernah sama sekali melaksanakan kegiatan simulasi. Jadi kelas 7-8 mungkin masih sangat asing ya dengan tes yang berbentuk online ya, karena ini baru kita lakukan juga pada kali ini. Ketika kelas 9 sudah terbiasa karena beberapa kali simulasi dan gladi resik kemarin. Karena itu insya Allah ada beberapa jadwal penting yang kita coba sudah siapkan terkait dengan persiapan PAT. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan PJJ masih akan berjalan mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 16 Mei, dari 15 atau 16 Mei, 16 Mei kalau tidak salah. Nah kemudian tanggal 18 Mei-nya kita baru akan simulasi kedua ya. Baik, kemudian kita mulai dari ini ujian PAT. PAT itu ada yang tertulis dalam bentuk online dan yang kedua ujian praktek ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah, mungkin ada yang sudah memiliki nilai proses, jadi bisa digunakan sebagai nilai praktek ya. Tapi kalau belum, yang masih ada kesempatan di kesempatan ini ya di PJJ online kita, Ibu Bapak Ibu kan bisa memberikan tugas ujian praktek ya, dalam bentuk video atau apapun silakan dimodifikasi saja. Tapi bagi yang sudah memiliki nilai proses bisa menggunakan nilai proses tersebut ya, karena waktu kita sangat terbatas. Sesudah ke PAT waktu yang tersedia hanya sedikit ya untuk menyelenggarakan ujian praktek ya, karena kita nanti selesai PAT itu tanggal 10 kalau tidak salah 10 Juni ya, 10 Juni sampai tanggal 14 kita sudah harus selesai. Tanggal 16 Juni kita akan dapat evaluasi dan tanggal 19 nilai sudah dibagikan dalam bentuk rapor. Jadi memang kita berpacu sekali ya. Maka dari sekarang juga diingatkan yang sudah punya nilai formatif agar segera mengisi nilai formatif tersebut di rapor sirawaknya ya, untuk mempercepat kerja Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian untuk mempersiapkan anak kita melaksanakan PAT, kita akan memfasilitasi mereka dalam 3 kegiatan simulasi ya. Simulasi yang pertama kita akan laksanakan tanggal 15 Mei siang ya. Bapak Ibu sekalian, nanti sekaligus di sini saja mungkin ya, dimohon kehadirannya tanggal 15 Mei hari Jumat ya Pak Wahya. Ya. Tanggal 15 Mei itu hari Jumat jam 9 pagi di sekolah ya. Jadi kita masih bisa rapat persiapan untuk tatap muka langsung seluruh guru ya, seluruh guru, bukan cuma guru kelas 8 saja ya. Jam 9, kemudian siangnya itu akan dilanjutkan dengan simulasi pertama siswa ya, kelas 7 dan 8 untuk persiapan PAT
Ya, kemudian tanggal 18 simulasi kedua kita akan laksanakan tanggal 18 Mei 2020. Jadi minggu depan, ya, minggu depan. Kemudian jam 9.30, lalu simulasi ketiga 1 hari sebelum PAT, yaitu 2 Juni 2020. Kita lakukan 3 kali tadi supaya benar-benar siap ya anak-anak dalam melaksanakan PAT nanti dari sisi teknis maupun dari sisi absen dan sebagainya, insya Allah. Nah, kemudian satu hal yang perlu dicermati yang agak berbeda dari US kemarin, ya. Kalau untuk jadwal hampir sama, nggak berbeda. Sehari kita akan 2 mata pelajaran. Jadwalnya nanti akan disampaikan di-share lewat WA oleh Bu Isol dan Bu Vivi. Namun ada satu hal yang perlu dicermati di sini, bahwa untuk absensi kalau pada US anak-anak foto dan upload di DCR-nya, ya DCR Mapel, maka untuk PAT kali ini absensi kita laksanakan 2 kali, ya, dalam bentuk Zoom, ya. Jadi anak-anak kan tesnya sekitar jam 8, ya, jam 8 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan lagi nanti jam 10.30 sampai jam 11.30. Nah, jam 7.30 sampai jam 8 itu ada kesempatan buat anak-anak absensi pertama sambil Zoom, ya. Nah, Zoom-nya ini kemana supaya tidak terlalu sulit? Ke Walas, ya. Jadi dikoordinir oleh Walas. Semua anak-anak berkumpul gitu ya, dan diharapkan kalau sudah semua siswa kumpul di Zoom, Bapak Ibu tinggal screenshot ya foto anak-anak yang di Zoom tadi, gambar anak-anak yang di Zoom. Dan diharapkan tadi semua anak-anak memakai seragam sekolah, ya, jadi seragam sekolah di Zoom, kemudian di screenshot oleh Walas. Kemudian sesi kedua adalah Zoom untuk absensi kedua jam 10, waktunya setengah jam siapannya, yaitu 15 menit juga selesai. Insya Allah anak-anak semua sepakat untuk Zoom berkumpul bareng-bareng. Nah, itu adalah absensi sesi kedua, ya. Jadi jam 10 sampai jam 7.30 sesi 2, 7.30 sampai jam 8 absensi sesi 1. Nanti dikoordinir oleh Walas masing-masing, ya. Kemudian sesudah Zoom, mereka siap-siap untuk mengerjakan soal. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk jumlah soal memang agak berbeda juga dengan US kemarin. Kalau US kemarin itu relatif lebih sedikit soalnya. Nah, untuk US kali ini mohon Bapak Ibu juga mempersiapkan soal-soal dalam bentuk isian dan juga dalam bentuk uraian, ya. Tapi ada beberapa mapel yang tidak ada isian. Misalnya matematika itu hanya 30 soal PG saja, ya, tidak ada isian atau esai karena agak sulit dalam pengetikannya. Kemudian bahasa Sunda kalau tidak salah hanya 25 soal PG dan 5 isian, ya. Yang lainnya insya Allah menyesuaikan, kebanyakan rata-rata itu ada 40 soal, 30 PG, 5 isian, 5 esai, kecuali beberapa mapel saja yang tadi saya sebutkan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian, dan hari ini insya Allah sesi kita adalah mempelajari bagaimana membuat Google Form, ya, dari untuk mata pelajaran yang akan diujikan besok dari mapel Bapak Ibu sekalian masing-masing. Mengingat pentingnya acara ini mohon disimak apa yang akan dipaparkan oleh Pak Wahidi. Dan satu hal, dipersiapkan Bapak Ibu sekalian soal-soalnya ya dalam Google Form, ya. Mudah-mudahan tanggal 15 sudah selesai semua, insya Allah. Ya, amin. Ya, baik, semangat Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita pasti bisa. Ya, baik. Insya Allah ini berikutnya akan dipandu oleh Pak Wahidin. Kepada Pak Wahidin, kami silakan. Silakan Pak Wah. Ya Bu, terima kasih atas jamnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk pembuatan soal bentuk online kita masih menggunakan Google Form karena ini yang paling
cepat ya, yang paling mudah. Karena kalau buat program sendiri kita juga kerepotan, harus ada waktu. Jadi kita pakai Google Form. Nah, kemudian bagaimana cara membuat soal secara cepat, tidak menggunakan copy paste ya, kemudian tidak copy paste dari soal kemudian ke Google Form. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mencoba ya. Nah, pengalaman yang kemarin itu yang waktu US kelas 9 memang banyak input dari teman-teman juga mengenai soal, kemudian mengenai waktu dan lain-lain, terutama mengenai soal yang suka terlewatkan oleh siswa, jadi tidak terisi, jadi lost. Kemudian waktu ini yang sangat kami permasalahkan karena banyak kendala-kendala di Google Form ini, terutama siswanya, baik jaringan maupun siswanya telat. Ada juga yang alasan Bu ini belum selesai, padahal dia sudah selesai, seperti itu. Kemudian untuk lainnya, Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan bagaimana membuat soal yang nanti Bapak Ibu dijadikan soal PAT. Nah, jadi saya tidak mengedit soal dari Ibu, tetapi Bapak dan Ibu membuat sendiri, mengedit sendiri, nanti finishingnya oleh saya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan saya tampilkan di layar Bapak dan Ibu. Maaf, saya buka dulu ini. Baik, sebelum Bapak Ibu membuat atau mentransfer soal ke Google Form, di sini Bapak dan Ibu harus membuat soal terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, saya sudah buatkan contohnya. Ini ada contoh soal. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Bu? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi soal itu nanti buatnya tidak ada yang namanya nomor dan tidak ada optionnya. Nah, ini nomor pertama ya, soal pertama. Kemudian yang kedua ini adalah opsinya, jadi harus berurutan di bawah ya. Contohnya option A televisi, B telepon, C mesin cuci, dan D ada komputer. Oh, jadi gambarnya. Opsinya belum kebuka. Pak, dibuka soalnya dibuka dulu. Belum kelihatan. Iya.
Bunda, tolong buatin itu boleh ya Bu ya? Bunda, minta tolong buatin. Nah ini soal yang pertama tidak ada nomor untuk soalnya. Yang kedua ini opsinya A, B, C, D. Nah, kenapa dikosongkan dan tidak ada nomornya? Karena mempermudah untuk mengacak soal dan mengacak option. Jadi misalkan yang nomor pertama bisa jadi nomor 11 gitu ya. Kemudian kalau misalkan A, B, C, D bisa berubah posisinya. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu tolong jawabannya ditandain atau diwarnain ya. Misalkan sini pada alat masuk informasi adalah apa gitu, misalkan provinsi. Jadi diwarnain gitu ya, warna merah seperti itu. Oke. Kemudian setelah membuat soal seperti ini, ya nanti disimpan soalnya, lalu dimasukkan ke Google Form, Google Drive. Nah, contoh seperti ini, dimasuk ke Google Drive. Saya gambarnya hilang Pak? Ya, saya hilangkan dulu Bu. Oh gitu. Oke, sudah tampak Pak. Terima kasih. tampak ya. Ya, sudah. Nah, ini. Ini Bu ya. Ya. Masuk ke Google Drive ke Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini Drive. Oke. Apa tuh ya? Nah, sudah tampak. Ya, setelah itu di sini ada Share Drive. Share Drive. Nah, kemudian di sini sudah dibuatkan folder penilaian akhir tahun SMK Muslim 2019 sampai dengan 2020. Kita Saya nggak ada Pak. Belum muncul gambarnya Pak, baru gambar. Belum muncul gambarnya. Oke, saya kembali lagi. Mana ini? Masuk ke Share Drive. Ya. Sudah tampil share drive-nya. Ya. Sudah. Di penilaian akhir tahun kali Pak. Bawah. Di penilaian akhir tahun SMK Al-Muslim. Oh iya, iya. Benar Bu, saya pernah tampil. Muncul SMP ya. Penilaian akhir tahun SMK Muslim ya. Double klik. Nah, di sini ada kita bagi ada kelas 7 dan kelas 8. Dan di sini administrasinya ada kita isinya ada fakta integritas, ini khusus untuk orang tua atau wali murid. Kemudian ada absen dan
tata tertib. Tata tertib ujian. Kembali lagi. Nah, kemudian di sini ada part kelas 7. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin membuat soal di kelas 7, di sini sudah ada ruang studinya. Tinggal sesuaikan punya Ibu di mana gitu ya. Nah, contohnya saya prakarya ini kelas 7, saya kan mengajar kelas 7 dan kelas 8, jadi ada dua soal yang harus diisi. Contohnya kelas 7 ini sudah saya buat, tapi contoh seperti ini. Pertama kita upload dulu, ya kita upload soal yang tadi yang dibuat, contoh soal yang ini. Oke. Ini sedang oke ya, ini ya contoh soal sudah ada di sini. Nah, kalau sudah ada contoh soalnya, soal Bapak Ibu, kita buka benar tidak gitu ya soal yang tadi. Takutnya beda. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari sini kita balik lagi. Langkah selanjutnya adalah membuat form, soal dengan form. Kita klik kanan, ya, pilih more, lalu Google Form. Ini. Oke, tampil ya? Ada. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, bagaimana memasukkan atau menginput soal-soal tadi ke dalam Google Form ini caranya cepat atau tidak copy-paste ya. Karena di sini ada add-on. Nah, ini sudah ada saya gitu, karena sudah diinstal. Nah, kalau belum ada, Bapak Ibu tinggal pilih yang 3 ini, more, 3 titik. Nah, 3 titik ini, kemudian pilih add-on. Seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini sebenarnya fasilitas yang ada di Google Form. Mau pakai apa saja ada di sini. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya. Contohnya tadi builder ya, form builder. Seperti ini, form builder ya. Nah, kalau yang sudah di checklist seperti ini berarti karena sudah diinstal. Ya, kalau belum diinstal berarti belum ada checklistnya. Tinggal Bapak dan Ibu klik saja, install, ikuti step-stepnya, sehingga nanti di sini sudah tertera ada seperti itu. Nah, paham Bu ya? Punya install nanti akan muncul di sini. Saya close ya. Oke, anggap saja Bapak dan Ibu udah menginstal seperti ini. Nah, kemudian di sini ada chat form, ya. Ada form builder, ada form builder. Form builder ini ada fungsinya masing-masing. Aduh, Apa? pusing rame. Ayo. Uniformnya diapain? Diinstal tadi komputernya Bu. Ya. Ditulis judulnya ya, formulir judul. Yang mana Bu? Yang formulir judulnya ditulis. Belum ke situ Bu. Kita akan memasukkan dulu seperti ini.
Yang add terus dia diapain? Saya kok nggak ada. Heads on, terus ada form builder, Bu. Ya di sini Bu. Saya mah di sini ya. On. Sebelahnya lagi deh. Nah sini. Pawa diulangi dikit dong, Pawa tadi lab. Yang gimana? Diulang dong. Yang form builder ini Pak, ada heads on. Ya dari add-on ini seperti ini Bu ya. Nomor, Ada kan berarti harus heads on ya. nomor, kemudian pilih add-on. On. Ini. Ya. Nanti heads on-nya muncul ya Pak ya. Iya. Itu builder. Ya. Mana diketiknya di mana? Diketiknya di mana? Di klik kanan. Di search ini Bu, Hah? pencarian. Pencarian. Facebook. Ya. Nah, Mana ya? Oh ini. Ya, tulis form builder. Builder. Form Ya, betul. Form Oke. builder. Form builder. Nah, saya Anista dah ya, biar sama-sama kalau ingin praktek ya. Iya. Sekarang, biar cara installnya paham. Iya, betul. Ini lumayan. Nah, ini masih polos, jadi belum diinstal. Karena kalau sudah diinstal ada checklistnya. Kita pilih form builder. Dan, nah, seperti ini Bu, tampilannya. Lalu kita install. Ya. Belum tadi dulu masih kerja. Oh, praktek langsung Bu? So, enggak. Iya, ini lagi praktek langsung. From install. Ada, sudah install. Ada. Lanjut ya? Ya, kita Lanjut. Continue. Yes. continue atau lanjut? Yes. Lalu yang meminta akun. Nah, akunnya Akunnya akun kita langsung ya? ya betul. Yang SCH Pak. Ya. SCH ya? Ya. Dah. Nah, sama seperti ini Bu. Oke, lanjut. Kemudian kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ya kok nggak ada ini? Bawah ini cuma gitu. Ya, terus setujui, siap. Nggak ada. Kita sampai sini belum? Izinkan. Ya, izinkan boleh. Izinkan Bu. Nah, Di tempat bawah itu cuman get ready to install. ya, Ya, sama. sedang loading, sedang masukkan ke form. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil installnya ya. Don ya, Don. Ya. Don. Ya. Oke. Kita cek apa sudah ada atau belum di sini. Sudah ada Bu ya. Sudah ada Bu Emman atau yang lainnya. Tadi dulu kita ngecek dulu lagi. Kok nggak bisa? Jadinya apa itu? Nah, kalau sudah ada, kita klik. Dibukain. Ya. Saya nggak bisa nih ngeklik. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Udah. Sudah. Di add-on nggak muncul Bu. Pas dibuka di Di add-on. saya tuh di Excel. Di Kok add-on. di Excel? Di add-on. Di add-on muncul Pak. Ini semua pada hapus nih, pada putih. Lanjut aja dulu deh. Ya digituin nggak ada tuh. Ya. Nanti saya bantu Bu ya. Ya siap. Lanjut aja dulu. Form builder ya. Form builder kita pilih start. Jadi kita mulai. Nanti di sebelah kanan ini sudah ada menunya. Nah, ada menu.
Selain daripada Microsoft Word, kita bisa juga pakai apa nih, Sheet atau Excel, ya, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita klik Google Form atau Google Doc, ya, karena Soalnya Google Doc. ya Google kalau Form. disimpan langsung di Google Form berarti dia Google Form pilihnya. Kalau misalnya dia hanya disimpan saja atau diupload, pilih Google Doc seperti ini. Ya. Jadi kita pilih yang mana nih? Form. Kita pilih form boleh, Google Doc boleh, tergantung Bu Emar menaruhnya atau menyimpannya di form atau di Google. extensionnya form atau doc gitu Bu ya. Nanti tetap sama form sama doc. Ada Begini. juga gitu. Ya, jadi begini Bu Emar, kalau misalkan di Microsoft Word itu extensionnya doc. Kalau di form berarti form ya, form FROM gitu ya, form seperti ini. Nah, nanti di sini sudah ada. Nah, ya, contoh soal ini Yang tadi update ya Pak Wahya. yang tadi di-upload ke ini Bu ya, Iya. ke Google Drive seperti ini. Yang mananya ini ya. Oke. Sudah saya pilih, dia sedang loading. Nah, kalau sudah sukses, berarti kita lihat di bawah ini. Nah, di bawah. Ini soal-soal yang akan dimasukkan ke form. Nah, tadi pilih Google Doc, kemudian pilih di filenya. Setelah itu dia akan tampil seperti ini. Pilih soal ya. Iya. Soal. Soalnya apa nih? Multiple choice ya. Ini. Jadi hanya satu aja yang dipilih. Hanya satu yang dipilih. Oke. Setelah itu baru paling bawah, scroll ke bawah ada tulisan import yang sudah diselect. Import. Kalau select itu yang ini Bu, ini select otomatis Bu ya. Kalau kita tidak ingin diselect berarti ini di checklistnya dihilangkan. Seperti itu. Kalau ini dimasukkan semua berarti checklistnya semua. Lalu kita import. Jadi yang gimana? Jadi checklist semua atau enggak? Checklist semua karena soalnya kita pakai semua Bu. Siap. Kalau yang tidak dipakai berarti kita tidak checklist. Ya. Kita import. Sedang loading. Kenapa enggak? Sudah lumayan. Terinstall kan. Kalau sinyalnya oke, dia cepat. Kalau ini lumayan agak lemot gitu. Oke, kita lihat hasilnya di form ini. Nah, seperti ini. Itu udah jawabannya atau apanya itu? Oh iya. Maaf, ini tadi soalnya itu tidak memakai ini Bu ya, maaf banget ya. Ini jadi dinyatakan bahwa ini sebagai soal, gitu ya. Kalau itu jawabannya ya. Jawaban. Ya, bukan jawabannya. Nah, bukan jawabannya. Saya ulang kembali Bu ya, dari soal nih, biar paham. Saya ulang kembali Bu ya. Ini saya hapus Bu ya, karena agak-agak salah ini ya. Jadi Apa salah? captionnya jadi soal. Ini di sini tidak memakai ini option, option seperti ini. ABCD Bu ya. Ada lanjut ke bawah. Nah, seperti ini. Dari televisi aja kan? Ya, ternyata harus
BCD-nya harus di ini Bu ya, harus dibuat seperti ini. Soalnya nanti tinggal ngopi kan? Iya. Oh iya ya. Iya. Hah? Oke, saya ulang Bu untuk soalnya ini jadi soalnya itu harus ada ABCD-nya Bu ya. Bentar saya edit dulu. Tetap harus ada BCD-nya. Ya, tetap harus ada ABCD-nya. Karena kalau tidak pakai option, nanti dibacanya hanya sebagai soal gitu ya, bukan jawaban, bukan option. Oke. Ada aturan jarak spasinya nggak tiap nomor soalnya? Nggak ada. Nggak ada. Dijarakin gitu aja berarti ya? Ya, langsung aja. Oke, saya upload ulang. Baik. Untuk soal 1. Ini saya hapus dulu ya. Hapus. Khususnya mudah, tinggal pilih ini aja. Delete. Ya, diklik, diaktifkan, delete. Diklik, delete. Kita hapus. Jadi kalau soalnya 40, 30 buat langsung nanti di Microsoft Word, lalu disimpan di Google Drive, tinggal dipanggil saja pakai Form Builder. Itu. Oke, kita ulangi. Ada tampil Bu ya. Form Builder kita start dan kemudian kita tutup Google Doc. Ada contoh soal 1 ini. Ini sudah sukses. Kita pilih 1, pilih choice yang ganda. Setelah itu baru kita pilih import ya, pilih import seperti ini. Nah itu ya. Oke. Sudah bisa dilihat Bu ya hasilnya seperti ini. Bawah bisa tolong liatin pengetikan soalnya dong, yang di Word-nya. Oh yang di Word-nya. Iya, yang model di Word-nya.
Tapi ini sudah tampil Bu ya, hasilnya seperti ini ya. Ya. Iya udah. Nah, Kita kan nggak usah ngetik lagi ya? Yang saya lagi, oh punten ya tadi diulang Pak. Oh, Ya. jadi sampai masuk semua gitu importnya. Iya. Iya sih biar masuk semua itu gimana? Sudah terdengar tadi. Agak sebentar. berarti saya hapus lagi. Ulang ya. Iya. Dapat poinnya Pak. Dari yang file aslinya bawah yang Word-nya. Iya. Masukinnya. Ulang D. Ini file aslinya Bu ya. Kelihatan Bu? Contoh soal iya. Ya. Salah satu file aslinya. File aslinya seperti ini Bu. Nah, seperti ini. Nah, Terus importnya. ya nomor satu. Ini bisa CCD juga nggak masalah ya. Hanya ada opsinya saja. Ya, kenapa ada opsinya? Jadi dia dijadikan apa untuk jawabannya. Kalau tidak ada opsinya, dia di soal gitu ya. Sudah beraturan. Bawah itu harus ada kunci semua tuh. Ya, Kuncinya harus ada setiap soal. ya ada pilihan soal. Itu dimerahin. Jawaban. Jawabannya dimerahin. Namanya dimerahin dulu ya. Di situnya, di situnya. Nah, dimerahin. Soalnya, Oh, siap. jawabannya. Ya. Ini. Nanti ada efeknya ke form ya antara yang tidak di baik. Saya masukkan lagi ke sini ya. Pertama, kalau sudah install form builder, pasti sudah ada. Kalau yang belum, cari. Klik form builder, terus gua pilih start. Di sini ada menunya. Ada menu, kita pilih Google Doc. Lalu kita pilih soal yang tadi saya upload ya. Contoh soal 1. Kita select, diklik, di select. Nah, dan loading masuk ke. Di sini ada tulisan di bawahnya sukses ya. Sukses, berarti kalau sudah sukses kita lihat di bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 5 soal. Ya. 1, 2, Ya. 3, 4, 5. Terserah. Kita pilih multi choice ya. Benar tidak gitu ya. Gimana? Bawah. Ya. Ini kan nanti soal isian sama esainya digabung dalam satu file itu juga kan. Nah, Iya. terus saat diimport ke file ini berarti kan masuk semua. Nah, pilihan yang tipe soalnya ini bagaimana? Ini kan Paul kan bikin yang ngubah satu terus ya, ke bawahnya ngubah semua. Ya nanti Ibu pilih yang ini Bu ya, yang short answer atau paragraf. Ini. Ya, kalau untuk ada contoh soal yang ini enggak nanti biar bisa praktekin juga. Jadi isian dan nantinya seperti apa? oh iya begitu ya. Itu kan bawah yang diubah nomor 1 multiple choice. Terus kemudiannya ikut multiple choice semua. Nah, kalau Nah, diubah ini aja. bagaimana? Manual ya? Ya tinggal Ibu berubahnya aja, fill-nya ya, short answer atau paragraf untuk isian. Isian saya paragraf pakainya. Untuk itu short answer. Itu kalau isian. Ya betul. Tinggal Kalau essay pakainya apa Pak? paragraf. Paragraf. Iya. Jadi paragraf lebih luas daya tampungnya Bu, kapasitasnya. Karena ini nomor 1 sampai 5 ini adalah ganda. Ini awalnya dari list. Tapi kalau misalkan yang secara nomor 6 itu atau nomor 41 itu desain atau isian, tinggal pilih yang ini aja tipenya.
Gitu. Pawa mau tanya dong. Ya, Pawa, untuk matematika kan misalnya dalam option A, B, C, D masing-masing ada gambar. Itu ketika diimport otomatis muncul kayak teks atau bagaimana? kalau gambar belum saya coba di sini Bu ya. Nanti akan saya coba dulu. Biasanya di crop itu gambar-gambarnya itu. Tambah Pawa ya. Ya, Ya. nanti session lagi yang session kedua. Ini yang multi choice dulu kita pilih import ya. Sudah di import. Ini ada langsung seperti ini. Langsung ya. Ya. Langsung seperti ini. Ada semua. Pawa, Ya, kita harus soalnya harus disiapin sejumlah soal. ya Bu, betul. Harus kita masuk ya. Misalkan ada 40 soal, langsung aja 40. 40 soalnya untuk menentukan 40 soalnya di mana itu? Di Microsoft Word-nya Bu. Dibuat dulu 40 soal, terus Ya. dimasukkan ke form builder. Ya, oh nggak ada, yang nggak ada tuh cuman nomor aja ya. Kalau optionnya ada. Ada, Ya, yang ada, namanya tidak ada. oke siap. Nah kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini saya kalau misalkan nomor 1 diklik seperti ini, dia kan akan besar tuh tampilannya ya. Nanti yang paling terakhir itu Bapak dan Ibu tinggal pilih backspace. Nah, jadi kecil gitu ya, backspace. Nah, backspace Bu ya, seperti ini. Oh, di backspace semua yang lebar-lebar gitu ya. Iya betul. Kalau apa? Kalau ini lebar Bu ya. Yang foto di backspace. Yang paling akhir dari tulisan itu, Ibu tinggal klik dan backspace di laptop atau di notebook ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengecil. Space-nya itu akan dikurangi seperti ini. Ini. Ya. Ini penggunaan builder. Yang kedua adalah kalau kita buat seperti ini, berarti ini hanya sebagai catatan saja, belum menjadikan sebagai soal. Nah, untuk merubah ke dalam kuis atau soal, Bapak Ibu tinggal pilih setting. Kemudian di sini ada option-option yang harus diklik atau di checklist gitu. Settingnya di mana? Di sini Bu. Yang paling Pak. Nah, ini dia. Restriction di contreng enggak? Oh, Yang agak membingungkan. Ada di dekat send. Setting betul Pak. Ya, pilih setting, diklik settingnya. Nah, Nah, kemudian ini dihilangkan saja Bu. boleh email silahkan. Jadi kita tidak meminta email siswa gitu. Dihalusin aja. Nah, di sini, Listrik. listrik ini dia harus khusus untuk email yayasan aja. Yang lain itu tidak bisa masuk. Berarti dia apa? Tetap nggak apa-apa. Ini di checklistnya dihilangkan. hilangkan juga. Nah, Kemudian ini respon di limit to satu respon, one respon. Jadi siswa hanya bisa mengerjakan hanya satu kali. kali. Jika dia masuk lagi sudah tidak bisa. Ya. Jadi hanya satu Checklist. kali. Ya, Ya, kita checklist. ya di checklist. Kemudian ini respon siswa ini tidak usah di ini Bu ya, di checklist. Kemudian presentasinya geser ke sebelah kanan. Nah ini kalau misalkan Tadi simpan dulu. Simpan dulu ya. nggak usah Bu, nanti simpannya. Ya. Kalau ingin soalnya diacak, jadi tidak berurutan, maka kita pilih yang ini Bu, yang kedua. Shuffle ya. Ya, shuffle question order Bu ya, di checklist. Shuffle loncat-loncat ya. Ya.
Ini fungsinya untuk mengacak soal. Kalau US kemarin, kenapa saya tidak pilih shuffle ini? Jadi dia pakai nomor Bu ya, nomor 1, 2, 3 sampai terakhir. Nanti kalau diacak itu nomor 10 ada di paling urutan pertama. Nah nomornya masih ada gitu. Nomornya masih ada. Jadi saya harapkan tidak pakai nomor. Jadi soal mana tuh bisa diacak, tidak ketahuan seperti itu. Oke. Kemudian di sini pilih quiz. Nah, ini di quiz dulu. Ini pilih quiz. Nah. Jadikan quiz yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Seperti ini. Jadi quiz. Nah. Ya. Nah kalau sudah seperti ini, di bawah ini siswa akan melihat apakah bisa melihat nilai, bisa mengoreksi atau dan lain-lainnya. Kalau siswanya tidak akan kita tampilkan berapa sih nih jumlah hasil gitu, apa benarnya gitu. Poinnya. Nanti ya, jadi ini harus dihilangkan ya. Nih, nggak usah dihilangkan semua. Oke, kalau sudah saya simpan. Akan sebut. Ini jadi sudah jadi soal. Tandanya bagaimana kalau jadi soal? Jadi yang di atas ini sudah ada total poinnya. Total poinnya berapa ya? Soal pertama, saya akan klik seperti ini. Nah, nanti kalau pada saat yang isinya, maka kita pilih answer ya. Answer. Kemudian misalkan di sini ini sudah diacak pada saat alat-alat berikut ini yang tidak termasuk teknologi informasi dan komunikasi apa gitu ya, tapi mesin cuci. Nah seperti ini. Jadi sini checklist ya, checklist. Nah ini kalau sudah dimerahkan tadi jawabannya, dia secara otomatis Bu ya akan terchecklist sendiri. Tapi karena tadi hanya satu, berarti ini checklist manual. Jadi kita pilih sendiri. Nah poinnya berapa? Jadi kita masukkan poinnya, misalkan satu poin itu ada 4, 2, 3 gitu ya. Tergantung soalnya. 2 gitu ya. Nah di sini total poinnya 2 seperti ini. Oke, paham ya? Nah, barulah kita tuh. Jadi ini sudah ada isinya ada. Oke, yang lain juga sama seperti ini. Dan sampai selesai. Oke. Pengalaman soalnya ya. Ini mengenai soal. Kemudian untuk judul atau layout atau time yang lainnya itu tinggal modifikasi sendiri aja, bisa dibuat di Canva ya, canva.com itu bisa. Kemudian kita kasih batasan waktu namanya from limiter. From limiter kita kasih batasan waktu agar siswa itu tidak bisa mengerjakan soal ketika waktunya sudah selesai. Gimana itu? Kalau belum ada berarti harus install lagi dong from limiter ya. Betul. Seperti ya. Ya kemudian ke add-ons ini. Nah, cari from limiter. Ini ya. From limiter. Tinggal diketik aja limiter. Kalau Pak, itunya formnya udah notification, udah diinstal tuh.
yang formnya. Iya, Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi saya mau buka ke atasnya itu yang tadi itu nggak bisa. Mau buka yang kayak apa itu namanya tuh? Kayak gambar tadi. yang ini di add-onnya. Itunya itu nggak bunyi, nggak hidup. Tidak tampil. Nah, kalau tidak tampil berarti akunnya itu beda Bu ya. Akunnya misalkan kita bermain di Google Chrome, berarti akunnya harus punya Al-Muslim @id gitu. Oh, gono. Ya, ini nggak muncul ya kalau Ya, nggak mau. yang penting kan nggak muncul ya. Jadi bagaimana itu awalnya? Kan semuanya kayak perasaan Muslim semua deh. Jadi Ini pribadi kalau Ibu Emma pakainya ya. enggak, kan pertamanya kita udah buka duluan Google Form itu pasti untuk Al-Muslim. Pertama kita buka ke Drive itu kan udah Al-Muslim tuh. Di Google. Instalnya sukses apa tidak Bu ya di add-on ini? Sukses. Cuman ketika saya pas dibuka tuh udah terinstal begitu. Di Berarti notification-nya terinstall. Tapi ketika mau coba dibuka yang kayak dulu. ulang aja dulu Bu ya. Ya, Seperti siap. saya tadi install ulang, lalu diinstal lagi. Gitu, insya Allah ambil Bu ya. Ya, siap. Oke. Oke, kemudian from limiter. Nah ini kalau seperti ini sama seperti ini Bu Emar kali ya. Tadi saya install di akun yang lain, jadi tidak akan tampil seperti ini. Nah, caranya harus di uninstall dulu. Iya, saya Seperti Bu Emar, jadi menginstal di akun yang lain, tapi dipakai di akun Al-Muslim, jadi tidak akan terbaca. Jadi harus di uninstall dulu. Uninstall app. Browsing. Nah, klik lagi baru kita install. Sama seperti tadi Home Builder. Wah, Pak Wah nanya dong. Ya, Kalau seumpama soalnya ada pernyataan dulu, itu gimana pengetikannya? Misalnya 1 UUD, 2 Pancasila, 3 burung Garuda. Dari pernyataan itu manakah yang merupakan gitu? Nah, itu gimana ketik soalnya? Tetap tulis 1, 2, 3 atau jangan dikasih 1, 2, 3? ya kalau option tetap 1, 2, 3 Bu. Tapi kalau soal berarti Ibu tidak pakai option gitu. Itu bisa pakai option. Dia akan terbaca nanti jadi soal bukan option. Berarti jangan dinomorin atau gimana lah? Tapi kan ntar itu buat jawabannya. Ntar jawabannya kan A misalnya 1, 2, misalnya B 3, C gitu kan? Gimana? Itu biasanya nggak langsung diketik aja dan tidak pakai option ya, karena kalau pakai option dia jadi jawaban, kalau langsung ketik aja dia jadi soal. Seperti itu aja Bu. Jadi nggak usah pakai option, langsung ketik aja. Nanti di soalnya muncul nggak? Muncul 1, 2, 3-nya gitu. Ya insya Allah muncul Bu. Nanti dipraktekkan Bu ya di session yang lainnya, mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, from limiter ini kita tentukan date and time atau pakai nomor atau lembar kerja. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan tanggal dan waktu saja.
pilih tanggal dan waktu, kita select tanggal berapa ujiannya, misalkan tanggal 11 ya, kemudian select time, jam berapa berakhirnya ya, misalkan jam 11:05 gitu ya, jam 11:05, pilih, kalau sudah dikonfirmasi pilih set, dia akan aktif. Jadi nanti ketika siswa itu membuka ujian di jam 11:06 itu tidak bisa, sudah tertutup seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Kalau untuk menonaktifkannya tinggal disable aja ya. Baik, itu aja mungkin Bawah nanya lagi. untuk soal menggunakan form builder. Gimana Bu? Kalau udah diimport tuh ya, masih bisa diedit lagi nggak? Atau misalnya tadinya baru 10 soal ditambahin lagi, bisa nggak? Oh, ditambah. Kita import lagi. Ditambah atau diedit, bisa nggak? Bisa. Kalau mengeditnya itu, mengedit sebelum apa sesudah nih Bu? Sesudah udah save nih, udah selesai semua gitu, masih bisa diedit nggak? Bisa Bu. Nah, kalau mengeditnya itu di Microsoft Word-nya. Tapi untuk menambah, tinggal ditampilkan lagi. Nanti yang ditambahnya itu di checklist Bu ya, checklist. Kalau yang sudah masuk, berarti checklistnya dihilangkan. Dia akan bertambah soalnya gitu ya. Paham Bu? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau nambah soal itu tetap langkahnya semula dari awal, kemudian checklistnya itu kita bermain di checklist. Mana yang tidak akan ditampilkan, mana yang akan yang ditampilkan. Oke. Ya itu mungkin paparan dari saya. Silakan ada yang bertanya atau kurang jelas. Ya. Saya nggak bisa, saya udah uninstall form notification-nya, tapi tetap aja nggak mau lagi. Nggak tampil ya Bu? Nggak tampil apanya ya? Iya, yang kayak itunya tuh, yang setting apanya itu? Form builder-nya. Pada saat mengaktifkan Itu fungsinya ya. Pada saat Apa di awal itu ya? Google akun Google-nya Bu yang ini. Contoh saya Udah SCH. Udah. Saya juga pakai SCH. Ya. Iya. Makanya ini coba nanti bolak-balik coba masih gitu baik. Ya udah nanti kita lanjutan lagi yang itu deh. Saya mau coba lagi. Kita pakai ini, saya bantu pakai TeamViewer Bu ya. Ke laptop Ibu saya jalankan. Apa itu? Pakai TeamViewer. Iya, kita pakai laptopnya. Pakai laptopnya yayasan ya. Ya bisa saya kontrol dari sini Bu. Setting. Oh gitu. Ya, Siap. siapa lagi? Silakan. Yang tadi kali Pawa yang membuat ini isian dan esai itu Pawa. Gimana cara gabunginnya? Isian dan esai Bu ya. Oh yang 40 soal misalnya 30 PG, 5 isian, 5 esai.
Nah itu gabunginnya gimana masukinnya? Impornya seperti apa? Kan tadi udah Jadi, Punten sebelum ke soal esai, untuk yang masih soal fikih, Pak Waidin, untuk yang bahasa gimana kan biasanya satu soal itu ada satu teks tuh. Nah, satu teksnya itu gimana ke setiap soal itu? Begini Pak Yono, kalau teksnya panjang dan akan pisah, ya berarti Pak Yono itu buat soalnya dulu, buat soal perintahnya, nanti soal ininya di crop aja Bu Pak Yono ya. Jadi kayak gambar ya? Crop aja kayak gambar PPJ-nya. Dan JPEG ya. Iya, jadi gambar. Crop dibikin di Word. Dibikin Pak. Kan sniping tool lebih cepat. Sniping tool ada di fasilitas Windows. Sniping tool. Apa tadi apa? Saya ini lagi coba. Saya pindah dulu Bu ya ke dalam. Ini habis waktunya. Di atas ya? Dibukain pintu nggak di atas? Ada cepat. Berarti jadi gambar ya? Berarti kayak masukin gambar juga ya Bu nantinya? Jadi gambar, teks terlalu panjang ya. Teks yang panjang jadi gambar. Itu di cropnya di Google Form-nya apa di luar Bu? Saya praktekkan ya. Saya sebentar saya praktekkan. Kalau pas importnya gimana? Impor soalnya barengan juga apa gimana? Sama baik. Jadi buat soal dulu, nanti gambarnya belakangan. Contoh seperti ini. Nah, ini saya akan ambil yang mana ya? Belum connect layarnya bawah. Belum connect. Belum presentasi belum. Saya. Iya. Oke, ini misalkan saya punya soal atau gambar, yang lain. Ini mau di mana aja bisa Bu ya. Ini kemarin hasil cropan itu. Ini hasil. Seperti ini Bu. Ya. Kata Bapak bisa diajukan lagi. Ya. Contoh, saya akan mengambil gambar printer Bu ya. Ini. Saya di sini gambar kertas dan gunting ya. Ada ya. Nah, Pilih star, pilih sniping tool atau ketik aja. Kalau tidak ada di sini. Sniping. Ini dia akan tampil. Saya klik. Nah, setelah itu seperti ini akan ada menunya, lalu klik. mana Bro, nggak tampil Bro? Enggak, Belum ya? tampil enggak? Ini Belum tampil. belum tampil. Jadi itu kayak bukan buat anak. Belum tampil. Present.
Ini ya, tadi ya. Sudah tampil. Iya, dah. Nah, Ya. oke. Nah, contohnya saya akan mengambil namanya printer, Pak ya. Nah, Printer saya akan ambil. Ini itu pilih setar. Ada sniping tool. Sniping. Mana Pak? Gambar Sniping gunting dan kertas. Ada ya? nomor ada nggak? itu di mana sih tampilannya? Ada di setar, kemudian pilih sniping tool, pilih new ya, kemudian di select. Kelihatan nggak Pak? Data. Nah, ini dia. Ya. Lalu sudah ada gambarnya seperti ini, kita ambil. Itu cuma kelihatan gambar doang, bro. Tapi nggak belum berubah itu layarnya. Langsung snapping kok udah. Picture. Picture, lalu ada gambar printer, mana printernya? ke bawah karena Ini nih. Ya. Kita ambil pakai tampilannya Windows ya. Kelihatan nggak Bu ini Bu? Kelihatan gambar printernya Pak. Betul. Ini. Perintahnya nggak kelihatan Bu ya? Perintahnya Kan? nggak kelihatan. Terus Indonesia kalau biar kelihatan Bu. cuma kelihatan gambar tapi nggak ada kelihatan ini, bro. Langkah-langkahnya nggak kelihatan. Windows. Tapi ini kelihatan nggak ya sniping toolnya? Gambarnya doang, bro. Langkah-langkahnya nggak ada. Langkahnya nggak ada. muncul ya di ini ya. Iya. Oke. Kayaknya kolam ikannya tadi ada ikan. Mana dia muncul? Mungkin muat ikan. Tidak, bro, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, bro. Lanjut aja. Ntar kita coba aja. Intinya pakai ini ya. Pakai sniping tool. Kita lanjut ke form coba. Form. Ini. Enak banget. Makan ikan banget. Enak. Kita kan ikan. Sudah namanya. Hah? Sudah namanya. Belum. Pada kalau mau makan. Kalau ke form itu ini contoh yang sudah jadi ya, yang sudah jadi hasil crop. Tinggal pilih yang ini. Saya paham dulu gitu ya, soalnya di sini. Lalu gambarnya di sini. Kan itu kan enak banget ambil batu. Gambarnya di sini. Kita upload, pilih browse. Letaknya. Dropnya di mana? Kan di sini.
Yang kemarin-kemarin hasilnya ya hasil seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada soal, ada apa. Dan kalau kayak nanti tulisan di sini. Ya, tapi tulisannya di crop dulu. Oke. Nah, ini. Kalau untuk option ada gambarnya ada di sini. Tinggal gambarnya apa? Ya contoh ya. Contoh. Misalkan contohnya yang ini misalnya. Ini punya. Sama gambar seperti ini. Oke. Oke bro, sip. Thank you bro. Pawa, Ya. Pawa untuk tulisan yang ditebalkan, digariskan bawahnya atau dimiringkan, apa udah bisa? Nah itu dia, nambah lagi. Belum bisa Bu kalau di Google Form ini. Hanya kita crop jadi tulisannya di atas baru soalnya di bawah. Seperti Pak Yono kemarin ya narasinya dulu baru di bawahnya soalnya. Gitu. Nah, Oke, sip. Oke, lebih lanjutnya nanti bisa via Bawah Putri, gimana? untuk header di setiap soal apa sudah disiapkan biar seragam? Header ujian. Ya, untuk header sudah saya siapkan. Persetujuan dari Yayasan Pak Didi sama SMP. Seperti UAS kemarin banyak editan dari yayasannya. Tidak sembarangan gitu. Nanti disimpan di ADM PAT aja ya Pak Wah ya. Ya. Oke. Jangan lupa Bapak dan Ibu nanti membuat soalnya di foldernya masing-masing. Jadi saya enak mengeditnya, isinya. Oke, itu saja Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.